Sebut Indonesia mengalami kemunduran demokrasi setelah kepemimpinan SBY. Aduh, maksudnya apa? Gara-gara Pak Jokowi? Wah, ini stres juga ini orangnya. Indonesia juga butuh perubahan dan perbaikan. Ini narasi dan perjuangan kita semuanya, Partai Demokrat. Kemudian kita merasa apakah negara kita ini dikuasai oleh hanya segelintir orang saja. Berkolusi antara mereka yang memiliki kekuasaan politik dengan mereka yang memiliki kapital atau modal besar atau uang. Money politics. Kekuatan uang dan kekuatan politik itu menjadi satu. Seolah-olah bisa mengatur segala-galanya. Seolah semua bisa dibayar. Ada transaksinya. Ini negeri kita sendiri. Semua warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Sebetulnya karena yang mengatakan seorang AHY anak dari SBY itu sebenarnya maknanya sangat rendah gitu. Tapi ya wajar, dia kan ketua umum karbitan. Apa-apa kalau karbitan manisnya nggak enak gitu, manis nggak alami. Saya mengatakan AHY ini sedang berkaca di cermin retak, nggak kelihatan wajahnya. Akhirnya dia tidak tahu persis siapa dirinya. Ingat kan, pada 2014 kemarin, Demokrat dikenal sebagai partai yang abu-abu, yang nggak dukung Jokowi, tapi juga nggak dukung Prabowo. Sikapnya plin-plan, oposisi bukan, partai penguasa juga nggak kebagian kursi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ketum Partai Demokrat AHY menilai telah terjadi kemunduran demokrasi. Hal tersebut terjadi setelah kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Berakhir kemunduran demokrasi, kita rasakan politik merajalela, politik identitas, pemecah belah bangsa, kata AHY dalam rapat pimpinan nasional atau Rapikas di Jakarta Convention Center atau Justice. Bedanya, mengaku virus dengan adanya polarisasi di tengah masyarakat, AHY juga menegaskan agar para kadernya tidak terlibat politik identitas. Siapa yang menyebabkan terjadinya itu semua, yang jelas bukan kita. Jangan sampai Demokrat ikut-ikutan dengan politik identitas. Menambahkan Partai Demokrat adalah partai nasionalis religius dan ingin masyarakat rukun, sejahtera. Kami ingin menghadirkan kerukunan antara identitas umat, agama, suku, ras, etnis, sebab ini adalah negara kita, ucapan AHY. Dia terus mengungkapkan Indonesia untuk semua orang dan bukan hanya sebagian orang. Ya, putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menuturkan Partai Demokrat berisikan politisi-politisi ksatria yang tidak ingin mengambil jalan pintas untuk meraih kemenangan sesaat. Kita juga tidak ingin terjadi politik fitnah yang merajalela, hoaks di mana-mana. Semua itu harus kita hadapi dan kita lawan, ucapnya. Kini muncul pertanyaan, benarkah Demokrat anti politik identitas? Bagaimana dengan rekam jejak digital? Ini untuk melawan lupa bagaimana sebenarnya kiprah Demokrat dalam isu-isu pada waktu itu. Ex-kader Demokrat yang kecil ya karena agak kebagian dana kampanye 500 miliar, sementara PKS pun dapat kalau itu memainkan kembali. Provokasinya, jika Andi Arief yang menjadi rekannya itu menyerang Gerindra, maka ia ingin mengalihkan isu dengan menyerang Jokowi, dan yang dimainkan pun isu-isu rendahan yang sepantasnya menjadi konsumsi orang-orang yang tidak berpendidikan. Bukannya politisi partai yang pernah berkuasa 2 periode di negara ini. Isu-isu SARA kembali dilemparkan ke publik dengan cara-cara halus, padahal maksudnya sangat jelas untuk memancing polemik di tengah masyarakat. Kembali dalam perang opini adalah penting untuk terus mengangkat isu-isu yang panas dan kontroversial. Meskipun sudah basi dan sudah terjawab, isu demikian bisa menjadi panas kembali selama yang menerimanya adalah kaum pembenci. Isu itu akan digoreng-goreng dadakan
sehingga menjadi makanan baru untuk dilahap bersama-sama. Ya, begini isi kicauan di Twitter yang pernah ada disampaikan oleh salah satu kader Demokrat. Adalah singkatan dari bioskop atau asam dioksida nukleat DNA untuk materi genetika yang terdapat di dalam tubuh tiap orang yang diwarisi dari kedua orang tua. Tes DNA juga berguna mengungkapkan potensi penyakit di masa datang seseorang. Tes DNA Capres yang kala itu lawan politiknya adalah Jokowi. Kemudian ia melanjutkan DNA membentuk materi genetik yang terdapat di dalam tubuh tiap orang yang diwarisi dari kedua. Menurutnya, dengan tes DNA pada pemeriksaan kesehatan, Capres-Cawapres bisa untuk mengungkapkan potensi penyakit di masa mendatang. Seseorang menjawab kicauan seorang pengguna Twitter soal tweetnya itu. Ferdinand meninggalkan tes DNA tersebut untuk mengetahui potensi penyakit yang akan diderita seseorang, tidak hanya terkait asal-usul seseorang, ujarnya. Apa yang dikatakan Ferdinand itu betul adanya, tapi apa yang dikatakan tidak bisa begitu saja menjelaskan apa yang ia maksudkan atau tujuan mengatakan itu. Setahu saya, tes DNA lebih banyak digunakan untuk kepentingan membuktikan hubungan darah antara orang tua dan anak, selain untuk uji forensik bagi jenazah untuk mengetahui asal-usulnya. Kali ini lain, tes DNA juga pernah digunakan untuk membuktikan pemakaian ganja setelah ditemukan ganja di ruang kerjanya. Wah, sangat jarang dilakukan tes DNA untuk yang dimaksud yang dikatakan Ferdinand, yaitu mengetahui potensi penyakit seseorang. Kalau memang dilakukan tes DNA, maka yang ditemukan adalah potensi penyakit, bukannya penyakit itu sendiri. Nah, untuk kebutuhan masa kini atau dalam jangka waktu pendek, cukup dengan tes kesehatan, sehingga buktinya tidak ada persyaratan tes DNA untuk pemilihan presiden di negara manapun. Ketum Partai Demokrat, AHY, menilai telah terjadi kemunduran demokrasi. Hal tersebut terjadi setelah kepemimpinan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Berakhir kemunduran demokrasi, kita rasakan politik merajalela. Politik identitas, pemecah belah bangsa, kata AHY. Dalam rapat pimpinan nasional atau Rapikas di Jakarta Convention Center atau Justice. Bedanya, mengaku virus dengan adanya polarisasi di tengah masyarakat, AHY juga menegaskan agar para kadernya tidak terlibat politik identitas. Siapa yang menyebabkan terjadinya itu semua? Yang jelas bukan kita. Jangan sampai Demokrat ikut-ikutan dengan politik identitas. Menambahkan Partai Demokrat adalah partai nasionalis religius dan ingin masyarakat rukun, sejahtera. Kami ingin menghadirkan kerukunan antara identitas umat, agama, suku, ras, etnis, sebab ini adalah negara kita, ucapan AHY. Dia terus mengungkapkan Indonesia untuk semua orang dan bukan hanya sebagian orang. Ya, putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menuturkan Partai Demokrat berisikan politisi-politisi ksatria yang tidak ingin mengambil jalan pintas untuk meraih kemenangan sesaat. Kita juga tidak ingin terjadi politik fitnah yang merajalela, hoaks di mana-mana. Semua itu harus kita hadapi dan kita lawan, ucapnya. Kini muncul pertanyaan, benarkah Demokrat anti politik identitas? Bagaimana dengan rekam jejak digital? Ini untuk melawan lupa bagaimana sebenarnya kiprah Demokrat dalam isu-isu pada waktu itu. Ex-kader Demokrat yang kecil ya karena agak kebagian dana kampanye 500 miliar, sementara PKS pun dapat kalau itu memainkan kembali provokasinya. Jika Andi Arief yang menjadi rekannya itu menyerang Gerindra, maka ia ingin mengalihkan isu dengan menyerang Jokowi, dan yang dimainkan pun isu-isu rendahan yang sepantasnya menjadi konsumsi orang-orang yang tidak berpendidikan. Bukannya politisi partai yang pernah berkuasa 2 periode di negara ini. Isu-isu SARA kembali dilemparkan ke publik dengan cara-cara halus, padahal maksudnya sangat jelas untuk memancing polemik di tengah masyarakat. Kembali dalam perang opini. Indonesia tanah air beta pusaka
Dinanjaya